Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat juara, kembali lagi dalam video pembelajaran ekonomi BKB Nurul Fikri. Dalam kesempatan kali ini, kakak akan membahas materi terkait dengan TO UTBK yang ketujuh. Tolong simak pembahasan kakak berikut ini. Soal nomor 1. Nomor 61 diketahui soal sebagai berikut. Sistem ekonomi yang dianut suatu bangsa atau masyarakat pada dasarnya adalah untuk menjawab permasalahan pokok ekonomi, yaitu titik-titik. Nah, di situ sudah ada opsinya 1, 2, 3, 4 dan sudah kakak kasih jawabannya. Jawabannya adalah yang di bintang. Jadi jawabannya adalah apa, bagaimana, dan untuk siapa. Nah, untuk membahas soal terkait dengan konsep ini, masalah pokok ekonomi, kita akan menggunakan konsep sebagai berikut. Nah, masalah ekonomi itu ada dua. Yang pertama, klasik, dan yang kedua adalah masalah modern. Di mana masalah klasik dari ekonomi itu adalah kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan atau scarcity itu sendiri terjadi ketika kebutuhan itu lebih besar daripada barang dan jasa sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, karena manusia memiliki banyak kebutuhan, maka mereka harus membuat yang namanya skala prioritas. Mana kebutuhan yang harus mereka dahulukan terlebih dahulu. Nah, itu adalah untuk mengatasi masalah klasik dari ekonomi, yaitu kelangkaan. Kemudian untuk masalah modern dari ekonomi adalah apa, bagaimana, dan untuk siapa. What, how, dan for whom. Apa barang yang akan diproduksi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara barang itu diproduksi. Kemudian yang ketiga adalah untuk siapa barang itu akan diproduksi. Nah, lebih jelasnya kalau untuk apa itu lebih kepada produknya. Apa gitu, wujudnya apa, apakah coklat, bakso, atau apa. Sedangkan kalau bagaimana cara itu terkait dengan teknik untuk membuat produk tersebut. Kemudian untuk siapa itu lebih kepada arahan nanti terkait dengan masalah yang dimunculkan, itu kepada siapa target atau market dituju. Itu untuk mengatasi masalah ekonomi modern. Baik, demikian untuk penjelasan nomor 61. Kemudian untuk soal yang berikutnya, nomor 62. Ketika musim panen buah mangga telah tiba, banyak pedagang yang menjual buah mangga di berbagai tempat. Dampak dari panen mangga di atas terhadap keseimbangan pasar buah mangga adalah titik-titik. Di sini ada opsi jawabannya. Yang benar jawabannya adalah D, yaitu apa? Penawaran mangga akan meningkat dan harga keseimbangan akan turun. Ini soal bisa kita pakai logika. Di situ sudah disampaikan permasalahannya atau ide masalahnya, yaitu apa? Musim buah mangga. Ketika terjadi musim buah mangga, kita akan tahu bahwa apa? Banyak sekali para pedagang yang menjual buah mangga di pinggir jalan. Yang terjadi adalah apa? Panen buah mangga berarti buah mangganya melimpah. Kalau melimpah berarti buah mangganya tidak langka. Kalau tidak langka, yang terjadi berarti apa? Harganya murah. Kalau barang itu langka, maka harganya itu menjadi mahal. Nah, karena di sini tidak langka, maka harganya akan murah. Nah, karena harganya murah, tadi makanya apa? Harga keseimbangan akan turun jawabannya. Nah, ini kalau mau dilihat secara lebih detail lagi menggunakan kurva, di mana kita bisa amati melalui kurva penawaran bergeser ke kanan. Dan ini bisa ditunjukkan seperti ini. Ada grafik horizontal, kuantitas untuk horizontal, yang vertikalnya adalah price, harga, di mana ini adalah kurva demand, kemudian ini adalah kurva supply. Titik keseimbangan pertama pada titik P, itu adalah harga keseimbangan yang pertama, kemudian ini adalah kuantitas keseimbangan yang pertama, sebelum terjadi panen buah mangga. Nah, setelah terjadi panen buah mangga, apa tadi yang terjadi? Nah, kurva penawarannya bergeser ke kanan. Ke kanan berarti artinya ke bawah, dari S ke S aksen. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah yang terjadi kuantitas yang ditransaksikan akan bertambah. Karena apa? Buah mangga melimpah. Karena transaksi yang ditransaksikan berlimpah, maka yang terjadi adalah harganya menjadi P aksen berubah. Sehingga yang terjadi adalah kuantitas bertambah mengakibatkan harga turun. Demikian penjelasan analisis terkait dengan soal nomor 62. Untuk selanjutnya soal nomor 63.
Jika harga suatu barang mengalami peningkatan sebesar 25% dan disertai dengan penurunan kuantitas yang diminta sehingga 35%, maka hal ini mengindikasikan bahwa permintaan terhadap barang tersebut adalah titik-titik. Jawabannya adalah elastisitas. Kita buktikan terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung konsep nomor 63 ini adalah kita menggunakan rumus E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Nah, ini untuk soal-soal yang tipenya persentase. Kemudian ada rumus yang kedua. Ini kita mengingat rumus terkait dengan elastisitas ya. Yang kedua adalah E sama dengan delta Q per delta P kali P1 per Q1. Ini untuk menghitung data soal yang jika diketahui dua variabel harga dan dua variabel kuantitas. Kemudian yang ketiga adalah E sama dengan Q aksen kali P1 per Q1. Ketika ini yang diketahui adalah fungsi Q-nya. Kemudian yang terakhir adalah E sama dengan 1/P aksen kali P1 per Q1. Ini jika yang diketahui adalah fungsi P-nya. Nah, karena soalnya adalah bentuknya persentase, maka kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P. Kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus yang ada. E sama dengan persentase delta Q per persentase delta P sama dengan delta Q-nya adalah 35% dan delta P-nya adalah 25%. Jadinya 7/5 sama dengan 1,4. Nah, 1,4 berarti E-nya lebih besar dari 1. Karena E-nya lebih besar dari 1, maka nilai koefisien elastisitasnya adalah jenis elastis. Selanjutnya adalah nomor 64. Yang dimaksud dengan keseimbangan konsumen adalah jika titik-titik. Nah, keseimbangan konsumen ini kita harus mengingat terkait dengan konsep teori perilaku konsumen. Jawabannya adalah D, yaitu apa? Kurva indiferensi bersinggungan dengan kurva budget line. Nah, bentuk kurvanya adalah seperti ini. Nah, keseimbangan konsumen terjadi ketika kurva indifferent curve yang berbentuk melengkung, ada IC ini ya, di IC3 bersinggungan dengan kurva budget line. Ini adalah keseimbangan konsumen. Seperti itu terkait dengan keseimbangan konsumen. Sedangkan kalau keseimbangan produsen nanti itu adalah titik singgung antara kurva isokos dengan isokuan. Seperti itu. Selanjutnya adalah soal nomor 65. Kurva produk rata-rata mencapai maksimum pada titik di mana? Nah, kurva produk rata-rata atau average product ya mencapai maksimum pada titik di mana? Jawabannya adalah ketika produk rata-rata sama dengan produk marginal gitu. Kenapa? Ketika produk rata-rata mencapai maksimum, itu produk rata-rata dipotong oleh produk marginal atau kurva produk marginal. Itu di situ. Nah, untuk lebih jelasnya di sini Kakak sampaikan bentuk kurvanya. Nah, di sini ada kurva MP yang sampai ke bawah itu adalah marginal product, kemudian ada average product, kemudian ada total product. Nah, di sini kalau kita bisa melihat ya, ditanyakan tadi adalah average product mencapai maksimum berarti di titik B. Nah, di titik B inilah apa? Average product mencapai maksimum dan dipotong oleh marginal product. Sehingga ketika di titik B ini atau di titik average productnya maksimum itu terjadi ketika produk rata-ratanya sama dengan produk marginalnya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya di sini dalam soal terkait dengan konsep tahapan produksi ini ada 3 tahap. Ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Di sini udah dikasih batasan tahap 1, 2, dan 3. Tahap 1 terjadi ketika apa? 0 sampai AP atau average productnya maksimum sampai di titik B ya, memanjang ke atas. Kemudian bisa dikatakan juga AP maksimum ketika terjadi apa? AP sama dengan MP. Nah, di situ di tahap pertama itu terjadi yang namanya apa? LDR. Di mana law of diminishing return atau LDR itu terjadi setelah MP-nya maksimum. Jadi LDR terjadi setelah titik A gitu. Ketika turun itulah terjadi LDR. Kemudian tahap kedua terjadi ketika apa? Dari AP maksimum sampai TP-nya maksimum atau MP sama dengan 0 di sini. AP maksimum sampai TP maksimum atau MP sama dengan 0. Nah, ketika TP maksimum itu berarti apa? Ketika MP-nya sama dengan 0. Ketika di C TP-nya maka posisinya di D adalah di memotong garis horizontal. Kemudian tahap ketiga itu terjadi ketika apa? Ketika TP-nya turun atau MP-nya negatif. Seperti itu.
Oke, selanjutnya nomor 66. Biaya yang muncul dari penggunaan faktor-faktor produksi milik perusahaan yang digunakan dalam proses produksi disebut titik-titik. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Nah, ada biaya eksplisit adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan karena menggunakan input yang dimilikinya sendiri. Biaya eksplisit ini. Jadi kalau kita berbicara di sini, lebih gampangnya kalau biaya eksplisit itu biaya yang berhubungan dengan pihak lain. Real, nyata dikeluarkan. Seperti biaya sewa, biaya gaji, ya kan? Biaya perlengkapan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau biaya implisit itu adalah biaya yang tidak dikeluarkan perusahaan karena menggunakan input yang dimiliki sendiri. Itu. Nah, contohnya adalah apa? Opportunity cost. Kemudian yang ketiga adalah biaya variabel. Adalah biaya yang besarnya bergantung pada unit atau output yang diproduksi. Ketika tidak berproduksi, maka biaya variabelnya adalah 0. Ketika semakin banyak barang yang diproduksi, maka biaya variabelnya akan semakin banyak. Dan yang terakhir adalah biaya marginal atau biaya batas adalah tambahan biaya akibat dari penambahan output sebanyak 1 unit output yang diproduksi. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 67. Non-price competition biasa dilakukan dalam pasar titik-titik. Jadi kompetisi non harga ini terjadi pada pasar apa? Nah, jawabannya adalah pasar persaingan monopolistik. Nah, ini lebih saya jelaskan seperti ini. Nah, bentuk pasar ada semua ya. Di sini ada perbedaannya, di sana nanti bisa diamati. Ada jenis barang, jumlah produsen, informasi pasar, hambatan, kebijakan harga, dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah PPS itu pasar persaingan sempurna, pasar persaingan monopolistis, oligopoli, dan monopoli. Biasanya soal terkait dengan itu, terkait dengan ini yang saya sampaikan. Nah, perbedaannya apa? Nah, ada masing-masing disampaikan. Nanti bisa dipertegas atau dibaca. Nah, tadi yang saya sampaikan di sini adalah apa? Mereka ini, pasar persaingan monopolistik itu adalah kebijakan harga. Di sini mereka tidak bersaing pada harga, tapi mereka bersaing pada apa? Iklan. Bagaimana cara dari masing-masing produsen atau perusahaan itu untuk membuat iklan sedemikian rupa sehingga apa? Konsumen itu tertarik untuk menggunakan produk mereka. Adapun contoh-contohnya adalah produk-produk yang seperti saya tunjukkan di sini, berbagai macam barang kebutuhan toiletries itu adalah contoh dari pasar persaingan monopolistis. Oke, selanjutnya nomor 68. Pada tingkat pendapatan 500.000 besarnya konsumsi adalah 400.000 dan pada tingkat pendapatan 1 juta besarnya konsumsi adalah 600.000. Besarnya kecenderungan masyarakat untuk menabung atau MPS, marginal propensity to saving. Bagaimana caranya? Di situ yang diketahui datanya adalah pendapatan atau Y dan konsumsi atau C. Sehingga di sini kita cari dulu MPC. MPC itu bisa dicari dengan cara delta C per delta Y. Di mana delta C itu bisa diperoleh dari C2 dikurangi C1 dibagi Y2 dikurangi Y1. Sehingga C1-nya adalah berapa? 600 dikurangi 400, Y2-nya 1 juta dikurangi 500. Ketemunya adalah 0,4. Ketika MPC-nya 0,4, maka kita bisa pastikan bahwa MPS-nya adalah 1 min MPC. Jadi 1 min 0,4 jawabannya adalah 0,6. Seperti itu untuk mencari MPS. Selanjutnya adalah nomor 69. Yang merupakan contoh kebijakan fiskal adalah titik-titik. Nah, di sini kita harus ingat bahwa ada dua kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kalau kebijakan moneter, kebijakan yang menyangkut jumlah uang beredar yang diberlakukan oleh BI atau Bank Indonesia. Sedangkan kalau kebijakan fiskal itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, ya kan? Untuk apa? Untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau untuk mempengaruhi daya beli masyarakat. Nah, di sini apa saja instrumennya? Instrumen kebijakan fiskal ada pajak, kemudian pengeluaran pemerintah. Di mana pengeluaran pemerintah ini bisa berupa apa? SUN ataupun subsidi. Surat utang negara ataupun subsidi. Nah, sehingga di sini jawaban yang benar adalah apa? 1, 2, 3, dan 4. Jadi semuanya adalah benar. Selanjutnya adalah nomor 70.
Pada akhir tahun 2012, Jasa Perbaikan Komputer Total memiliki catatan sebagai berikut. Gaji karyawan sekian dan selanjutnya berdasarkan catatan tersebut, besarnya tambahan modal bagi pemilik perusahaan pada tahun 2012 adalah, nah di sini kita harus mencari tambahan modal. Caranya adalah demikian. Kita cari dulu yang pertama adalah laba. Laba bisa diperoleh dengan cara pendapatan dikurangi beban karena ini perusahaan jasa. Sehingga apa? Diperoleh pendapatannya adalah 32.500.000 dikurangi beban-bebannya dikumpulkan. Biaya perlengkapan itu sebesar gaji karyawan dulu ya. Gaji karyawan itu 15 juta ditambah penyusutan peralatan itu 2 juta, kemudian ditambah dengan biaya perlengkapan sebesar 3 juta. Sehingga labanya adalah 32.500.000 dikurangi 20 juta sama dengan 12.500.000 labanya. Sehingga tambahan modalnya adalah apa? Laba dikurangi price. Tambahan modalnya adalah 12.500.000 dikurangi 1 juta besarnya price atau pengambilan pribadi. Sehingga tambahan modalnya adalah 11.500.000. Option yang benar adalah yang E. Selanjutnya nomor 71. Berikut ini yang merupakan pengaruh positif perdagangan luar negeri. Nah, pengaruh positif dari perdagangan luar negeri apa saja sih? Yang pertama adalah perpindahan teknologi. Kedua, peningkatan produksi dalam negeri. Dan yang ketiga adalah peningkatan pendapatan suatu negara. Nah, sedangkan yang nomor 4 itu tidak termasuk dalam pengaruh positif perdagangan luar negeri. Penjelasannya seperti ini. Nah, adapun manfaat perdagangan internasional adalah yang pertama, memperoleh produk yang dibutuhkan. Jelas, ketika suatu negara tidak mampu memproduksi barang yang dibutuhkan oleh warga negaranya, maka mereka mampu untuk mengimpor barang dari negara lain. Gitu. Itu adalah yang pertama. Kemudian kedua adalah mendapatkan devisa. Kalau dalam bahasa soal tadi adalah peningkatan pendapatan suatu negara. Betul. Kemudian yang ketiga adalah mempercepat alih teknologi. Misalnya dulu negara kita kalau membeli barang atau kendaraan dari luar negeri dalam bentuk kendaraan utuh. Sehingga apa? Transportasinya begitu ribet. Karena apa? Barangnya utuh. Nggak simpel. Tapi sekarang apa? Di negara kita banyak sekali industri perakitan kendaraan bermotor. Dengan demikian yang terjadi apa? Ada perpindahan teknologi dari negara produsen kendaraan misalnya dari Jepang berpindah ke perakitannya ke Indonesia. Teknologinya berpindah. Sehingga yang dikirim ke negara kita sekarang bukan produk utuh, tapi apa? Spare part-nya saja. Kemudian selanjutnya adalah apa? Meningkatkan produktivitas. Nah, ini adalah bagi perusahaan dalam negeri. Ketika menjalin kerjasama dengan perdagangan luar negeri, maka yang terjadi apa? Produsen dalam negeri ditekan untuk mendapatkan atau untuk mampu berproduksi lebih banyak. Sehingga ketika nanti survive atau surplus, maka barang kelebihan dari produksi dalam negeri itu bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian yang jelas dengan peningkatan produksi yang terakhir adalah dampaknya apa? Dapat memperluas lapangan pekerjaan. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya nomor 72. Berikut ini merupakan kebijakan-kebijakan ekonomi kaum merkantilis. Kecuali jawabannya adalah yang E. Penyederhanaan sistem pajak. Ini adalah beberapa kebijakan kaum merkantilis ya. Yang pertama adalah menggalakkan ekspor dan menghambat impor. Di mana menghambat impor itu mereka bisa lakukan dengan cara melakukan proteksi perdagangan, yaitu apa? Menetapkan tarif. Sehingga barang-barang yang diimpor itu akan menjadi lebih mahal. Kemudian kebijakan merkantilis yang lain adalah membangun kolusi antar saudagar dengan pemerintah. Kemudian mereka juga apa? Memberlakukan yang namanya penjajahan sebagai sumber bahan baku. Itu seperti itu. Soal selanjutnya nomor 73, dibeli perlengkapan senilai 750.000, dibayar dengan menggunakan cek. Pencatatan yang benar transaksi tersebut ke dalam jurnal adalah, nah ini kita mencatat ke dalam jurnal. Yang harus kita perhatikan di sini ketika kita mencatat ke dalam jurnal adalah, yang pertama, dalam mencatat transaksi jurnal, maka pasti akan ada yang didebit dan ada yang dikredit. Di mana yang didebit adalah yang masuk ke dalam suatu perusahaan. Karena di sini kita membeli perlengkapan, maka yang masuk ke dalam perusahaan adalah perlengkapan. Maka masuk debit perlengkapan. Kemudian yang kredit adalah apa? Yang dikeluarkan dari perusahaan. Yang dikeluarkan apa? Di sini cek. Cek itu adalah salah satu bentuk bukti pembayaran secara
tunai, maka cek bisa yang kita keluarkan berupa cek ataupun kas. Nah, sehingga dari situ maka kita tahu bahwa jumlah nominal debit dan kredit dalam jurnal itu harus sama. Sehingga kesimpulan dari transaksi tersebut kita akan catat yang masuk dalam perusahaan debitnya adalah perlengkapan sebesar 750.000 dan yang kita kreditkan adalah kas sebesar 750.000. Sehingga opsi jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya nomor 74. Orang yang berusia di antara 15 sampai 64 tahun sering disebut sebagai, nah ini adalah bab ketenaga kerjaan dan ini skemanya seperti ini. Kalau kita berbicara ketenaga kerjaan maka kita melihat produktivitas penduduk suatu negara. Sehingga penduduk suatu negara dibagi menjadi dua. Penduduk usia produktif dan penduduk usia produktif dan penduduk usia non produktif. Nah, penduduk usia yang produktif inilah yang disebut dengan tenaga kerja. Sedangkan yang usia non-produktif ini adalah bukan tenaga kerja. Nah, usia produktif ini atau tenaga kerja ini dibagi jadi dua. Yaitu apa? Bukan angkatan kerja, berarti adalah orang yang berada dalam usia produktif, tapi mereka tidak mampu atau belum sanggup untuk bekerja karena alasan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah ada angkatan kerja, yaitu orang yang berada dalam usia produktif dan mereka siap masuk dalam dunia kerja. Nah, orang yang siap masuk dalam dunia kerja ada dua kemungkinan. Yang pertama mereka akan diterima, akan menjadi pekerja, dan ada yang mereka ditolak atau belum diterima. Maka mereka akan menjadi yang namanya pengangguran. Seperti itu. Sehingga jawabannya adalah yang C, tenaga kerja. Selanjutnya nomor 75. Pertumbuhan suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian masyarakat. Hal ini merupakan pendapat dari titik-titik. Jawabannya adalah A, Frederick List. Nah, berdasarkan tahapan pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurut Frederick List dilihat apa? Dari mata pencahariannya. Yang pertama ada masa berburu dan mengembara, kemudian ada masa bertani dan beternak, kemudian ada masa pertanian dan kerajinan, dan yang terakhir adalah masa kerajinan dan perniagaan atau perdagangan. Nah, demikian terkait dengan pembahasan soal nomor 75. Demikian sahabat juara yang dapat kakak sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya dari kakak mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.